Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiban wasi'a, wa amalan mutaqabbala. Allahumma munzilal kitab, wa mujriyas sahab, wa hazimal ahzab, ihzimhum, wansurna alaihim, ihzim al-kufar, wansur muslimi Palestin alal Yahud, ihzib al-kufar, wansur muslimi Suriah ala Syiah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Palestina, kaum muslimin Palestina sekarang lagi memulai hidup baru lagi dengan gencatan senjata, semoga berkelanjutan sehingga mereka hidup dengan wajar. Amin ya rabbal alamin. Ihzib al-kufar, ihzib al-Yahud, Benak antal qawiyul azizul jabbarul qahar. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Nabi Nuh menyatakan, wahai kaumku, aku loh dakwah seperti ini justru yang untung untuk kalian sendiri. Aku nggak minta bayaran. Aku nggak minta bayaran. Yang memberi balasanku Allah, yang menjamin aku Allah. Aku nggak minta bayaran. Para jamaah rahimakumullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejak awal berdagang dan piawai di dalam berdagang, juga mengembala kambing, karena tidak ada Nabi pasti mengembala kambing. Terus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hidupnya untuk dakwah, ketika umur 40 tahun diangkat menjadi Rasul, dari mana beliau menafkahi diri dan keluarganya? Dari mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menafkahi diri dan keluarganya? Punya istri 9. Dari mana? Jawaban singkatnya, Nabi menafkahi diri dan keluarganya dari ghanimah, dari harta yang didapatkan di dalam peperangan. Baik peperangan terjadi perang namanya ghanimah, atau tidak terjadi perang namanya fai. Dan sebaik-baiknya harta yang paling berkah itu ghanimah. Sebaik-baiknya harta yang paling berkah adalah ghanimah. Dan Nabi SAW menghidupi diri dan keluarganya dari ghanimah. Kita akan sampaikan periwayatan tentang ghanimah yang Nabi ambil untuk keluarganya. Tentu satu riwayat saja, dan kalau kita membaca banyak riwayat maka akan semakin melengkapi. Kita baca riwayat ini dari riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kanat amwalu Banin Nadir mimma afa Allahu ala Rasulih sallallahu alaihi wasallam mimma lam yujib al-muslimun alaihi bi khailin wala rikab. Fakanat li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khassah yunfiqu ala ahlihi minha nafaqata sanatihi. Tsumma yuj'alu ma baqiya fi silah wal qura. Uddatun uddatan fi sabilillah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuturkan, hartanya Bani Nadir. Bani Nadir itu Yahudi. Ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Bani Nadir. Ini yang diceritakan Umar bin Khattab, Yahudi Bani Nadir. Hartanya itu diambil oleh kaum muslimin dengan sangat gampang sekali sebagai fai. Mimma afa Allah alaih. Afa sebagai fai, tanpa ada peperangan. Kaum muslimin mendapatkannya tanpa dengan kuda, tanpa dengan kekuatan, tanpa dengan apa? Karena mereka langsung menyingkir. Gimana kejadiannya? Bani Nadir dikepung oleh Nabi dan kaum muslimin. Dan mereka kemudian letih, lemah, ditinggalkan begitu saja, maka seluruhnya menjadi milik muslimin, dan Allah menjadikan harta Bani Nadir ini khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Harta Bani Nadir ini khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagaimana dalam surat Al-Hasyr ayat 6. Wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alaihi min khayli wala rikab walakinna Allah yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Al-Hasyr ayat 6 maknanya Bani Nadir yang meninggalkan hartanya begitu saja, maka Allah menjadikannya untuk Rasul secara khusus. Allah menguasakannya, fai ini, harta yang didapatkan tanpa perangan, tanpa capek-capek, khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab lebih lanjut menuturkan, kemudian Nabi memperlakukannya gimana? Karena Allah tetapkan khusus untuk Nabi. Terserah bagaimana Nabi mengaturnya, khusus untuk Nabi, tidak dibagi-bagi pada kaum muslimin. Kan biasanya ghanimah dibagi-bagi, tapi ini khusus untuk Nabi, ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi mengambil dari harta itu untuk kebutuhan 1 tahun keluarganya. Bapak Ibu membayangkan yang bisa disimpan 1 tahun untuk menafkahi keluarga itu apa? Apa yang bisa disimpan 1 tahun? Korma, gandum, dan semacamnya. Korma, gandum, atau kismis. Itu yang bisa disimpan 1 tahun. Jadi Nabi mengambil dari harta itu sekedar untuk nafkah 1 tahun. Yang bisa disimpan untuk keluarganya 1 tahun saja. Selebihnya bagaimana? Ma baqiya fis silah wal qura. Kata Umar bin Khattab, selebihnya Nabi alokasikan untuk kuda-kuda dan persenjataan. Sehingga kaum muslimin memiliki kuda-kuda dari harta itu, dan kaum muslimin memiliki persenjataan dari harta itu. Nabi hanya mengambil untuk 1 tahun. Nabi hanya mengambil untuk 1 tahun dari yang didapatkan dari hartanya Bani Nadir. Imam An-Nawawi menjelaskan, qala An-Nawawi rahimahullah, yunfiqu al ahli nafaqatas sanah. Nabi mengambil dari harta itu untuk menafkahi keluarganya 1 tahun. Ya'zilu lahum nafaqatas sanah walakinnahu kana yunfiqu qabla inqidha'i sanah fi wujuhil khair. Kata Imam An-Nawawi, memang Nabi mengambil untuk kebutuhan 1 tahun. Tetapi di dalam kenyataannya bukan sepenuhnya 1 tahun. Karena di dalam perjalanannya harta yang disiapkan 1 tahun untuk istri-istrinya, untuk diri dan istri-istrinya, ya dikeluarkan untuk hal-hal kebaikan. Fala tatimmu alaihi sanah. Imam An-Nawawi lebih lanjut mengatakan, maka tidak genap 1 tahun, karena memang di tengah-tengah dikeluarkan untuk orang, dikeluarkan. Demikian kata Imam An-Nawawi. Nah, ini satu riwayat yang menjelaskan bagaimana Nabi menghidupi diri dan keluarganya. Riwayat tentang Bani Nadir itu diserahkan oleh Allah kepada beliau sepenuhnya, dan ternyata beliau hanya ngambil untuk 1 tahun. Singkatnya, bagaimana Nabi menafkahi diri dan keluarga dari ghanimah. Dan harta yang paling berkah adalah ghanimah. Para jamaah rahimakumullah, bagaimana ghanimah ketika Nabi mendapatkan setelah mengalahkan musuh, kemudian mendapatkan ghanimah. Bermula dari perang Badar. Perang Badar adalah perang yang pertama kali dalam Islam. Kemudian kaum muslimin mendapatkan harta, bingung, ini cara baginya gimana? Karena perang pertama kali, nggak ada perang sebelumnya, ini perang pertama kali, kemudian orang-orang kafir dikalahkan, mendapatkan apa yang mereka tinggalkan banyak sekali, ini gimana?
Maka Allah menetapkan di dalam surat Al-Anfal ayat 1, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka bertanya kepada kamu tentang anfal, harta rampasan perang. Jawab kepada mereka, urusan harta rampasan perang yang mengatur adalah Allah dan Rasulnya. Fattakullah, bertakwalah kepada Allah, sehingga tidak saling bertanya lagi. Nunggu keputusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana pembagian harta ghanimah. Jadi tidak ribut lagi. Pembagian yang lebih rinci ada dalam ayat 41-nya. Kalau ayat 1 surat Al-Anfal itu ketetapan bahwa urusan ghanimah pembaginya gimana itu urusan Allah dan Rasulnya. Jika tidak ada yang ribut, menunggu bagaimana Nabi memutuskan. Bagaimana pembagiannya? Dalam Al-Anfal ayat 41. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumusahu walirrasul fa'anna lillahi khumusahu walirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabili in kuntum amantum billah وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Ketahuilah apa yang kalian dapatkan dari ghanimah, fa inna lillahi khumusahu walirrasul. Maka 1/5 dari ghanimah itu haknya Allah dan Rasul. Juga untuk ulil kurba, juga untuk yatim, juga untuk masakin, wabni sabil. Selebihnya 4/5-nya untuk kalian. Jadi untuk Allah dan Rasulnya 1/5-nya. Nanti 1/5-nya dibagi oleh Nabi. 1/5 dibagi oleh Nabi. Nah sekarang yang untuk kalian berapa sisanya? 4/5-nya. 4/5-nya untuk kalian. Sisakan dulu 1/5. Ini ketetapannya. Maka Nabi mengambil 1/5-nya dulu. Dan yang berikutnya diatur 4/5-nya. Nah, Nabi mendapatkan 1/5. Nabi mendapatkan 1/5. Bagaimana Nabi mengaturnya? Bagaimana Nabi mengaturnya? 1/5 yang pertama adalah bagiannya Allah dan Rasul. Gimana Allah dikasih harta? Gimana Allah dikasih harta? Dan bagaimana Rasul dikasih harta? Maka ini terserah Rasul sama sekali. Yusarrifu fi masalihil muslimina al-'amah min ghairi ta'yinin li maslahatin. Jadi Nabi memberlakukannya atau mengalokasikannya untuk kemaslahatan muslim secara umum tanpa ditentukan bagaimana. Ini 1/5 yang pertama untuk Allah dan Rasulnya. 1/5 yang kedua lidil kurba. Wahum qurbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam min Bani Hashim wa min Bani Hashim wa Bani Muttalib. Wa dafahullahu ilal qarabah dalilan ala annal illah fihi mujarradul qarabah fayastawi fihi ghaniyuhum wa faqiruhum dzakaruhum wa unsahum. Ini saya ambil dari tafsir As-Sa'di. Tadi 1/5 yang pertama untuk Allah dan Rasulnya. Gimana ngasih untuk Allah? Maksudnya Nabi yang mengatur sepenuhnya tanpa ditentukan bagaimana, maka Nabi sepenuhnya yang mengatur. 1/5 yang kedua adalah lidil kurba, kerabat-kerabat Nabi. Kerabat-kerabat Nabi, ya Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib itu kerabat-kerabat Nabi. Dan di sini mutlak disebutkan yang jelas kerabat-kerabat Nabi, sehingga sama saja fakir atau ghani, lelaki atau wanita tidak dibedakan, karena yang disebutkan adalah untuk warga Nabi, qarabatun Nabi, lidil kurba. Kemudian 1/5 yang ketiga lil yatama. 1/5 yang ketiga untuk anak-anak yatim.
Kemudian 1/5 yang keempat untuk masakin. Kemudian 1/5 yang kelima untuk ibnu sabil. Jadi ini 1/5 yang telah disisakan menjadi haknya Allah dan Rasulnya, maka cara pembagiannya seperti itu. Ada 4/5-nya untuk para sahabat. Dan Nabi menentukan yang ikut serta di dalam jihadnya dengan kuda dan dengan tidak pakai kuda, Nabi menetapkan berbeda. Yang pakai kuda 2 kali lipat dibandingkan yang tidak pakai kuda. Kemudian ada ketentuan lagi sebagaimana Nabi menentukan ini harta yang mendapatkan siapa, siapa, dan siapa, maka Nabi di situ juga menentukan biasanya yang mendapatkan siapa kepada yang mendapatkannya itu. Seperti ketika Abu Jahal dihadapi oleh 2 pemuda. Jadi ada 2 pemuda ini mendengar Abu Jahal itu sangat membenci Nabi, memusuhi Nabi. Maka kedua ini ketika terlibat dalam peperangan, nggak melihat siapa-siapa, pokoknya mana Abu Jahal. Bertanya pada kaum muslimin, mana Abu Jahal itu? Oh itu Abu Jahal. Jadi ngincar Abu Jahal toh. Jadi 2 orang ini ngincar Abu Jahal toh. Tang teng Abu Jahal dibikin sibuk oleh 2 pemuda ini. Satu pemuda kena sabetan pedang sampai tangannya kewel-kewel, kena sabetan pedang dengan tangan satu. Pokoknya 2 orang ini ngadepin Abu Jahal. Nah, kewel-kewel, kiwil-kiwil tahu. Apa bahasa sini kiwil-kiwil? Jadi putus tapi tidak sepenuhnya. Kiwil-kiwil. Ini kan merepotkan, sama dia diinjak dan dia memaksakan diri. Tangan yang kiwil-kiwil diinjak oleh kaki, kemudian ditarik biar lepas. Kemudian menghadapi Abu Jahal sampai Abu Jahal mati. Ketika perang sudah usai, Nabi bertanya, siapa yang membunuh Abu Jahal? Kedua-dua saya. Dua orang mengatakan saya semuanya. Pedangnya dilihat, lumuran darah. Akhirnya hartanya Abu Jahal dibagi untuk 2 orang pemuda ini. Nah ini cara pembagian ghanimah. Kembali kepada pembahasan awal, Nabi Nuh tidak meminta harta, Allah lah yang menjaminnya. Nabi Nuh tidak meminta upah dari dakwahnya, Allah yang menjaminnya. Nah, kemudian kita lebarkan pembahasan, Nabi SAW berdakwah sedemikian rupa, gimana punya keluarga? Jawabannya dari ghanimah. Dan ghanimah adalah harta yang paling berkah. Demikian juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Ghudari ketika menjelaskan nafkah untuk Nabi dari ghanimah, dan ghanimah adalah harta yang paling berkah. Ini yang bisa kita sampaikan. Jazakumullahu khairan, semoga bermanfaat.